Halo semua, selamat datang di YouTube kanal kami. Disusun oleh Kelompok 1. Topik Edukasi Manajemen Haid. Sesi perkenalan. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan kami mahasiswa Akademi PBG semester 4. Di sini kami akan melakukan edukasi manajemen haid dengan saya Windy Bentowi dan teman-teman saya. Saya Ismail Bunte, saya Hanura Sibidono. Saya Muhammad Aribu. Di sini kami akan mempresentasikannya. Sesi penjelasan. Baik, yang pertama kita akan mengenal apa itu menstruasi. Menstruasi merupakan proses yang dialami oleh seorang wanita di saat dia akan beranjak dewasa. Nah, untuk menjadi tanda-tanda dengan keluarnya darah dari alat reproduksi perempuan. Menstruasi pada perempuan biasanya terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Nah, biasanya kalau untuk perempuan ketika kita mengalami menstruasi berarti kita sedang mempersiapkan proses nanti kita misalnya kalau perempuan kan pastinya akan hamil. Nah, jika perempuan itu tidak mengalami menstruasi berarti dia sedang mengalami masalah pada sistem organ reproduksinya maupun dia biasanya sedang hamil. Nah, kemudian proses menstruasi yaitu menstruasi terjadi karena tidak terjadinya pembuahan atau fertilisasi, sehingga dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuahan darah akan mulu atau terkikis bersama dengan sel telur. Ovum yang tidak dibuahi tersebut dan menstruasi dipengaruhi dua hormon yaitu estrogen dan progesteron. Hormon progesteron merupakan hormon yang mengatur siklus menstruasi dan mengoptimalkan kerja organ tubuh, di mana hormon ini akan mempersiapkan kehamilan yang seorang wanita yang hamil, dan kadar hormon progesteron dalam tubuh itu akan meningkat. Fungsi dari hormon progesteron serta hormon estrogen yaitu menjaga ketebalan dinding rahim selama janin berkembang. Adapun tahap-tahap menstruasi yaitu yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase pra-ovulasi, yang ketiga ovulasi, dan yang keempat pasca ovulasi. Yang pertama fase menstruasi. Fase menstruasi yaitu dulu dan keluarnya dinding rahim karena berkurangnya kadar hormon estrogen dan progesteron. Pasokan oksigen berkurang, sel-sel di dinding rahim mati. Arteri menyeluruh sehingga terjadi pendarahan selama 1-7 hari. Fase pra-ovulasi. Fase pra-ovulasi yaitu masa pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium dipicu dengan meningkatnya kadar estrogen terjadi pada hari ke-7 sampai ke-13 sesudah menstruasi. Yang ketiga, fase ovulasi. Fase ovulasi yaitu masa subur seorang wanita pada hari ke-14 dari hari pertama menstruasi. Suatu masa di mana sel telur yang sudah matang siap untuk dibuahi. Kemungkinan besar pada fase ini akan terjadi kehamilan. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Fase pasca ovulasi yaitu fase kemunduran atau kekalahan ovum karena tidak dibuahi sperma. Pada fase ini terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron oleh korpus luteum di ovarium, sehingga dinding rahim mengalami penebalan untuk mempersiapkan kehamilan. Jika sel telur tidak dibuahi, korpus luteum mulai degenerasi, sehingga produksi hormon berkurang. Kedua berkurang, sel-sel di dinding rahim meluruh dan terjadi pendarahan siklus menstruasi dimulai kembali. Di sini ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi. Menstruasi yang normal berlangsung kurang lebih 4-7 hari. Jumlah darah yang dikeluarkan sekitar 2-8 sendok makan. Sementara satu siklus menstruasi rata-rata adalah 28 hari. Tetapi panjang siklus 24-35 hari masih dikategorikan normal. Sistem kerja tubuh wanita berubah-ubah dari bulan ke bulan, tapi ada beberapa wanita yang memiliki jumlah hari yang sama persis setiap siklus menstruasi.
menstruasinya. Nah, jadi adik-adik, di sini ada beberapa macam darah menstruasi. Yang pertama darah muda, yaitu mengandung hormon estrogen dalam badan. Yang kedua ialah merah terang, di mana mempunyai tahap kesehatan dan getaran haid yang normal. Dan yang ketiga merah pekat, yaitu warna merah pekat atau merah kehitaman-hitaman menunjukkan terlalu banyak hormon estrogen. Dan yang terakhir ialah merah coklat. Darah merah berwarna coklat menunjukkan kekurangan hormon progesteron. Jadi adik-adik, dari penjelasan teman saya, apakah di antara adik-adik ini sekalian ada yang warna haidnya tidak normal? Saya enggak, terkadang warna haid saya merah pekat tapi lebih sering ke merah terang. Jadi cara untuk mengatasinya itu yaitu banyak makan sayur dan serat. Jadi Ya. Adapun tanda dan gejala waktu menstruasi yang dialami oleh perempuan, yaitu yang pertama, perut terasa mules, mual dan panas. Yang kedua, terasa nyeri waktu buang air kecil. Yang ketiga, tubuh tidak fit. Yang keempat, demam. Yang kelima, sakit kepala dan pusing. Yang keenam, keputihan. Yang ketujuh, radang pada vagina. Yang kedelapan, gatal-gatal pada jeli. Yang kesembilan, emosian. Yang kesepuluh, nyeri dan bengkak pada payudara. Yang ke-11, bau badan tidak sedap. Yang ke-12, jerawat bermunculan. Dari 1 sampai 12, apakah adik-adik pernah mengalami tanda dan gejala waktu menstruasi? Yang mana Dari antara 1 sampai 12, yang nomor berapa? Nomor 1. 12. Jadi itu hal yang wajar ya dek, karena itu merupakan tanda-tanda gejala memang di saat kita mengalami menstruasi. Jadi di sini ada cara meredakan nyeri haid. Yang pertama, memperbanyak minum air hangat. Yang kedua, membuat ramuan jahe. Yang ketiga, tempelkan handuk hangat di perut bagian bawah. Yang keempat, minum teh hangat. Yang kelima, hindari minuman-minuman yang mengandung kafein seperti kopi. Yang keenam, olahraga ringan pada pagi hari. Jadi untuk cara mencegah menstruasi itu, adik-adik bisa melakukannya seperti slide kami. Dan yang terakhir, cara menjaga kebersihan menstruasi. Yang pertama, cuci bersih pembalut yang sudah dipakai dan masukkan ke dalam kantong sampah. Yang kedua, buanglah pembalut yang sudah dipakai ke tempat sampah. Yang ketiga, jika kamu menggunakan pembalut yang bisa dipakai ulang, maka kamu harus mencuci pembalut tersebut setelah digunakan. Yang keempat, pembalut sebaiknya diganti setiap 4 sampai 5 jam sekali. Dan cara-cara tersebut bisa adik-adik lakukan untuk menjaga kebersihan menstruasi. Jadi kepada adik-adik, cukup sekian dari presentasi kami. Kurang dan jangkauannya kami minta maaf. Jika ada adik-adik yang ingin bertanya kepada kami persilakan. Sesi tanya jawab. Adik-adik sekalian, apakah ada pertanyaan? Iya, boleh. Namanya? Perkenalkan, nama saya Doris Natalia Sinaga. Saya dari mahasiswa tingkat 1. Di sini saya mau bertanya, misalnya kan Kak, seorang perempuan yang mengalami haid itu datangnya 2 kali dalam sebulan. Seperti kalau misalnya minggu pertama udah datang, minggu kedua juga datang. Apa yang menyebabkan itu terjadi dan apakah ada akibat dari hal tersebut? Pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alma Selina, saya mahasiswa PEP tingkat 1. Saya ingin bertanya, apa saja faktor penyebab siklus menstruasi pada setiap orang itu berbeda-beda? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Doris, yaitu pertanyaannya mengapa ada seorang wanita
dua kali haid. Itu terjadi apabila seorang wanita haid sebelum dua kali, itu ada kemungkinan penyebabnya kekurangan ataupun kelebihan hormon di dalam tubuhnya. Karena kelonjakan hormon yang masih belum stabil di dalam tubuh seseorang itu, sehingga menyebabkan seseorang mengalami dua kali menstruasi di dalam satu bulan. Dan itu menurut teori yang kami baca dari selesai. Apakah adik Doris dapat mengalami Nah, kepada adik Elva, dengan pertanyaannya itu apa saja penyebab siklus haid setiap orang itu berbeda-beda. Nah, siklus haid itu memang berbeda-beda pada setiap orang. Adapun faktor-faktor yang menjadi perbedaannya yaitu faktor keturunan, faktor masa tubuh, adapun faktor hormon, dan juga tingkat stres yang dirasakan, makanya kita terlambat menstruasi, dan serta gaya hidup yang tidak sehat. Jadi gaya hidup juga nanti akan menjadi siklus menstruasi berbeda-beda. Apakah adik memahaminya? Sesi penutup. Jadi kepada adik-adik sekalian, sekian presentasi kami. Terima kasih atas kerjasamanya di mana telah menyelesaikan tugas kami. Saya ucapkan terima kasih. Dokumentasi. Kesiya jizya hahaha. Baiklah, setelah kami membuat video ini, semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Bye-bye.